Alhamdulillah, kita masuk ke materi berikutnya tentang problem solution fit. Nah, ini tuh apa? Jadi, kalau Anda sudah punya marketnya, Anda sudah membidik market yang jelas, maka sekarang Anda harus mencocokkan antara problem dari market Anda dan solution yang mau Anda tawarkan dari produk Anda. Gitu ya, misalnya nih, Anda sudah mau membidik misalnya laki-laki pekerja. Nah, ternyata dari laki-laki pekerja ini harusnya didetailkan dulu juga nih. Anda harus tahu nih usianya berapa, gendernya apa, pekerjaannya apa gitu ya. Sampai penghasilannya berapa. Misalnya tadi Anda mau bidik laki-laki pekerja dengan penghasilan kurang lebih 5 juta. Dia kerja di perusahaan swasta misalnya gitu ya. Nah, dia punya masalah, problem. Masalahnya apa? Dia punya masalah kalau ke kantor itu dia butuh misalnya tas yang cukup ya, mumpuni untuk mendukung kerjanya dia. Di mana dia bawa laptop, dia bawa iPad misalnya, dia bawa pulpen, dia bawa barang-barang, mungkin dia juga bawa jaket misalnya, dia mungkin bawa sarapan dia dimasukin ke dalam tas, mungkin juga bawa token, bawa buku, bawa macam-macam. Nah, itu tuh problemnya tuh. Terus dia juga belum menemukan tas yang cukup menyimpan banyak barang di situ ya, tapi tetap trendy gitu. Jadi kan banyak juga tas yang dia bisa masuk banyak barang tapi ya gede, kelihatannya kurang bagus misalnya gitu ya. Nah, dia pengen tas yang tetap memuat banyak barang tapi dia juga pengen tetap kelihatannya keren ke kantor. Bahkan dia punya problem kalau dia keluar kota dia nggak mau ganti tas lain. Beda dengan perempuan dia bisa dengan mudah ganti tas. Per season tuh beda lagi tasnya, ke kantor tasnya beda, ke pasar beda tasnya ya, ke mall beda lagi tasnya yang kecil gitu. Kalau traveling beda lagi jelas. Laki-laki pengennya ya itu aja. Ke kantor pakai tas itu, traveling pun kalau bisa pakai tas itu. Dan dia punya problem. Nah, problemnya apa? Ya belum ada tas misalnya yang dia harus nyimpen barang buat ke kantor. Plus kalau mau traveling masukin baju, muat, bawa laptop juga. Ya, jadi satu tas bisa dipakai multifunction. Ya bisa ke kantor, bisa traveling. Itu problemnya. Lalu Anda bikin tas. Apakah Anda menjual produk yang solusinya, tas yang Anda jual ini solusinya bisa ketemu antara problemnya customer tadi? Problemnya apa? Ya tadi tuh misalnya dia butuh untuk multifunction buat ke kantor juga, buat traveling juga. Lalu solusinya, apakah Anda jual produk yang bisa menjawab problem tersebut? Apakah jadi solusi produk Anda? Kalau nggak jadi solusi, maka produk Anda tidak fit, tidak cukup pas, tidak cukup sesuai antara problemnya market Anda dengan solution yang ditawarkan. Nah, sehingga apa? Susah untuk bertumbuh, susah untuk berinovasi, susah untuk meningkatkan omsetnya. Tapi kalau produk Anda yang keluarkan ini bisa menjawab problemnya mereka, misalnya tas Anda ini bisa dipakai buat traveling lah, bisa buat ke kantor lah, bahkan bisa dipakai acara apapun. Karena tasnya dibawa formal oke, dibawa trendy juga oke misalnya. Nah, ini akan menjawab problem mereka, maka mereka akan dengan mudah mau beli produk Anda. Kenapa? Karena problemnya mereka dijawab dengan solusi dari tas yang Anda buat. Paham sampai sini ya? Itulah namanya problem solution fit. Saya akan permudah. Ya, sebenarnya teman-teman akan bisa menemukan materi problem solution fit ini dimanapun, banyak ya materi ini ya. Tapi di sini saya akan mempermudah dengan satu tools ya. Tools ini tools yang memudahkan Anda membuat value product. Value product ini adalah sebuah manfaat ya, manfaat produk yang Anda buat ya untuk produk Anda. Apakah manfaatnya ini atau value-nya ini sesuai dengan problemnya customer? Nah, silakan simak sampai selesai ya. Jadi ini penting banget nih mindset. Kunci bisnis miliaran, ya ini dulu nih mindsetnya. Itu bisa menyelesaikan keinginan dan problem customer dengan menghadirkan produk yang terbaik. Oke, saya repeat ya. Kunci bisnis miliaran itu bisa menyelesaikan keinginan dan problem customer dengan menghadirkan produk yang terbaik. Nah, jadi cocokkan ya antara problem dan solution fit nih. Problem customer apa, lalu Anda tawarkan solution lewat produk Anda. Kita lihat nih, ini bisa jadi kunci bisnis miliaran. Ya, di mana Anda bisa menyelesaikan keinginan mereka dan problemnya mereka lewat produk yang benar-benar solusinya tuh sesuai dengan mereka butuhkan, bahkan produknya terbaik. Ya. Nah, tapi kuncinya Anda harus tahu dulu siapa customernya atau siapa marketnya. Kalau nggak tahu kan ya ini juga sama aja. Makanya kenapa materi pertama itu kita targeting dulu. Ada bidik dulu marketnya siapa. Kalau nggak tahu siapa marketnya, Anda nggak tahu mau nyelesain masalah apa, mau jualan produk apa gitu kan ya. Nah, sekarang Anda harus tahu dulu siapa marketnya. Setelah tahu, Anda pun harus tahu apa problem dan keinginan mereka. Sehingga nanti Anda bisa jual produk yang solution fit atau produknya ini bisa cocok dengan apa problem mereka. Ya, nanti gini teman-teman nih, kita lihat ya. Problem solution fit itu
Market punya harapan, itu diantaranya punya masalah dan keinginan. Dan bisnis Anda itu punya value atau punya manfaat yang mana value-nya ini jadi solusi bagi masalahnya mereka, bagi masalahnya market. Sampai sini paham harusnya ya. Terusin lagi. Nah kita lihat value produk, ini tools yang saya buat nih, Masya Allah. Value produk Anda bisa buat ya dalam 6 hal ini. Bisa jadi dalam bentuk komposisi, bisa jadi dalam bentuk ukuran, bisa jadi dalam bentuk varian atau fitur, packaging atau fasilitas. Misalnya Anda ini nggak bisa dipilih salah satu, tapi bisa semuanya juga boleh. Misalnya Anda jualan tas tadi nih. Oke, problem customer tuh pengen dipakai untuk ke kantor juga, ke traveling juga. Kita lihat produk Anda apakah pengen ngeluarin value yang ambil salah satu nih. Apakah dari komposisinya, misalnya oke, kita bikin tas dari bahan karung, nggak komposisi itu bicaranya. Nah masalahnya bikin tas dari karung ini cocok nggak dengan problemnya customer? Yang mana customer ini pengennya dipakai ke kantor dan pengen traveling, lalu Anda nawarin value, ini tas keren banget dibuat dari karung. Dibeli nggak? Ya enggak lah. Kenapa tidak menjawab, tidak cukup menjawab value Anda nih dibikin dari karung. Misalnya karungnya keren nih, bagus tuh. Jadi bukan karung asal-asalan ya, karungnya karung keren, didesain yang sedemikian rupa jadi keren banget. Tapi problem customer nggak terjawab. Dia pengennya tuh bukan desainnya, bukan desain yang harus dari karung. Dia tuh pengennya bisa dibawa ke kantor, bisa dibawa ke traveling. Cocok nggak? Ya nggak cocok. Oh berarti misalnya oke, kita bikin value dari ukuran tasnya dibikin besar. Ukuran nih, kita main ukuran. Cocok nggak? Nggak cocok juga. Kenapa? Problem customer tuh pengennya ke kantor juga. Mana mungkin dia bawa tas ke kantor dengan ukuran besar? Nggak mungkin dong, dia malu, ya kan? Nah, apakah dalam bentuk varian? Value-nya Anda bikin varian misalnya nih, ada varian tasnya yang kalau varian lebih cocok untuk makanan sebenarnya sih. Variannya ya misalnya ada varian yang pedas, varian manis, varian keju, itu untuk makanan sebenarnya. Kalau tas kayak rasa-rasanya varian nih kurang cocok. Atau fitur. Nah, bisa nih kita ngambil value dari fitur. Oh, fiturnya misalnya seperti tas yang saya punya. Dalamnya ada tas saku untuk laptop, ada saku untuk iPad, dalamnya lagi ada sleting-sletingnya lagi, bisa naruh AirPod misalnya, bisa naruh token BCA misalnya, bisa naruh buku misalnya, pulpen, ada tas lagi di luarnya bisa naruh baju gitu ya. Nah, terus di kanan kirinya ada bisa naruh buat apa tuh, minuman ya, botol minuman, tumbler, terus bisa naruh payung. Oke, boleh diambilin tas saya mungkin. Tasnya di mana ya? Oh, di belakang ya. Oke, saya sudah buat contohnya nih. Ini produk punya teman saya. Ini produk lokal Avander. Saya Masya Allah bangga banget pakai produk ini. Harganya murah, 240.000 pada saat live TikTok ya. Dan buat saya worth it banget. Itu menurut saya murah harganya. Kenapa? Dengan kebutuhan yang saya punya, terus kemudian dengan build produk yang sebagus ini, terus harganya cuma 240.000 waktu live ya. Normalnya saya nggak tahu, mungkin 300-an lebih ya. Buat saya murah, saya beli aja gitu ya. Dibanding dengan harga brand-brand yang mungkin di atas, di brandnya tuh udah lebih besar gitu ya, harganya lebih mahal, tapi tidak cukup menjawab apa yang jadi problem saya. Ini dia cukup menjawab dengan problem saya. Saya punya problemnya tuh tadi, saya pengen simple ke kantor iya, terus saya sering keluar kota, ke Surabaya lah, mungkin ke Jogja lah, kemana-mana gitu ya. Pengennya tuh ya itu aja, nggak usah ganti-ganti tas. Itu laki-laki gitu ya. Nah, jadi cukup menjawab di dalam satu tas ini. Satu nih yang saya suka, lihat nih. Ini berarti dia ngambil value produk dari fitur, bukan dari komposisi. Kalau komposisi itu bahan, dia ngambil dari fitur. Nah fiturnya kita lihat nih, satu di sini dia nggak pakai sleting. Saya nggak suka ribet orangnya. Kalau pakai sleting tuh gerot ribet banget. Dia enggak. Dia cukup ditali begini, set. Nah Anda bisa lihat ya. Lalu ditutupin, terus dikancing gini. Ini by the way bukan kayak live TikTok ya. Ini mau nyontohin ke Anda aja bahwa produk ini tuh punya value-nya dari fitur. Ya. Nah fiturnya cukup menjawab apa jadi problem saya. Problem saya tuh pengennya simple. Terus saya pengen dibawa kemana-mana tuh. Tinggal buka doang, nggak ada settingnya. Tinggal set buka. Dalamnya itu ada tas untuk laptopnya. Bisa naruh iPad, bisa naruh laptop. Terus ada kabel-kabel casan, bisa naruh baju juga nih, besar juga kompartemen di dalamnya. Ada setting lagi, settingnya juga banyak tuh. Ada tuh bisa masukin macam-macam. Belum lagi ada settingnya lagi. Ini di dalamnya ada saku gitu ya, sakunya banyak besar juga, terus ditambah ada setting juga. Tuh tas dalaman lagi, itu bisa naruh apapun ya.